Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaum amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali lanjutkan ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, insyaallah mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan atau materi bulan yang lalu ya, itu mungkin perlu saya refresh, perlu saya jelaskan kembali karena kajiannya nyambung. Yang pertama, bahwasanya manusia itu hidup di dalam dua area, dua wilayah. Wilayah yang pertama, area yang pertama, manusia itu tidak bisa atau tidak memiliki pilihan. Sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi qadanya Allah, keputusannya Allah, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, ar-rizqu biyadillah. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita masing-masing. Kita tidak bisa makan rezekinya yang sudah ditetapkan untuk orang lain. Nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Dan ini harus menjadi keyakinan buat kita. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwasanya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk sesuatu yang sudah menjadi keputusannya Allah, qadanya Allah Subhanahu wa taala. Kematian juga begitu. Ya, Kematian itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih kapan kita mati, nggak bisa. Itu sudah keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin betul bahwasanya ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ajal sudah ditetapkan pada diri kita. Setiap manusia ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ditetapkan ajalnya, kita ini manusia tidak bisa memundurkan barang sesaat, tidak juga bisa memajukannya. Kalau sudah ajal, ya, dokter secerdas apapun, sepintar apapun, tidak bisa memundurkan kematian itu. Dan kita harus yakin itu. Kenapa? Karena itu memang sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari rukun iman kita. Ya, yaitu yakin kepada qadanya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qadanya Allah Subhanahu wa taala. Iwan fillah rahimahumullah. Begitu juga celaka atau tidak celakanya manusia, ya, sakit atau tidak sakitnya manusia, itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita, ini yang penting, ini adalah sikap kita. Kalau itu udah nggak usah diotak-atik, nggak usah diotak-atik itu mati atau tidak mati, nggak usah diotak-atik lagi. Ya, kenapa? Karena sudah keputusannya Allah seperti itu. Tapi yang berada di areanya manusia itu adalah sikap kita menghadapi apa yang Allah berikan kepada kita itu. Apa itu? Sabar dan syukur. Kalau menurut akal manusia, ya, menurut logika manusia, karena ini memang logikanya manusia, ya, itu kebaikan, ya, kebaikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rezeki banyak, ya, nggak boleh sombong. Kenapa? Karena itu sudah ketetapannya Allah. Maka kunci kita itu bersyukur kepada Allah itu adalah iman. Ya, iman, keyakinan. Ya, sebesar apa, sekuat apa keyakinan kita, maka disitulah kita tidak akan pernah sombong.
Buat apa Pak kita sombong? Wong rezeki itu di tangan Allah. Rezeki itu pemberian dari Allah. Ya. Buat apa? Apa yang kita bisa sombongkan? Kita punya harta. Ya, harta itu punya siapa? Harta itu punya Allah. Allah itu yang memberikan kepada kita harta. Ya. Sehingga ya tidak ada kesombongan sedikit pun ya dalam hal harta. Ya, jangan mentang-mentang punya mobil banyak, punya rumah banyak gitu ya. Ya, terus sombong. Padahal itu semua pemberian dari Allah. Nah, siapapun yang punya iman bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kesombongan itu akan sirna. Tidak ada sama sekali, ya. Lalu yang kedua, sabar. Ya, sabar. Siapapun yang punya iman, dia beriman kepada Allah, rezekinya sempit, maka dia pasti bersabar. Kenapa? Karena dia yakin betul bahwa itu memang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya segitu. Ya. Ketika dia mendapati ya mungkin saudaranya, ya, mungkin keluarganya meninggal, dia bersabar. Ya. Makanya meronta-ronta, ya, meratap, ya, itu hukumnya haram dalam Islam. Ada keluarga kita meninggal, lalu meronta-ronta ya keluarganya, ya, meratap, ya, itu haram hukumnya, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita apa? Sabar. Ya, maka ini refleksi dari keimanan kita. Ya, konsekuensi dari keimanan kita. Orang yang yakin kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka muncul sabar itu. Ya, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan. Itu bukan hanya sekedar di mulut. Ya. Kalau kita dengar kematian begitu kan, Pak? Kadang-kadang sekedar di mulut. Ya. Kadang-kadang kita nggak terima. Ya, ada saudara-saudara kita yang nggak terima ada kematian. Ingat, kematian itu dari Allah. Ya. Maka kita bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian dari keimanan kita. Ya, ini penting ya, bagian dari keimanan kita ya. Itu konsekuensi dari iman kita, muncul dua sikap itu. Syukur dan sabar. Ya, atas apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kalau kita sakit, ya, kalau kita sakit Pak, bisa nggak kita bersabar? Ya, teorinya begitu, Ustaz. Prakteknya susah, ya. Prakteknya susah. Ada yang pergi ke dukun, ya. Nah, berarti nggak sabar dia, nggak sabar. Ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kita tetap bersabar, ya. Terima itu sebagai bagian yang Allah berikan kepada kita, tapi tentu tidak menutup ikhtiar. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kita, ya, kalau kita sakit Rasulullah perintahkan untuk berobat, tadawau. Maka hukum berobat itu hukumnya sunnah. Ya, ini mungkin sempat saya sentil atau sampaikan di pekan yang lalu. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini di bagian pertama ya. Bagian pertama, area pertama di mana Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Itu sudah menjadi kodok, sudah menjadi ketetapannya, keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah protes ya, kita nggak usah protes karena itu adalah Allah yang telah berikan kepada kita. Ya, maka ya kita bersabar Pak ya, kalau kita misalnya rezekinya sempit ya, ada musibah yang menimpa kita ya. Bahkan kemarin mungkin sempat saya contohkan ya, ada seorang wanita yang oleh Rasulullah sebut sebagai penghuni surga. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang datang kepada Nabi lalu meminta agar didoakan, agar disembuhkan dari penyakit yang menimpa dia. Ya, lalu Rasulullah SAW sampaikan bahwa kalau dia bersabar maka dia mendapatkan surga. Lalu beliau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak perlu engkau doakan agar aku sembuh, tapi doakan saja kalau penyakit saya kumat, aurat saya tidak tersingkap. Nah, ini adalah cerminan seorang wanita penghuni surga. Dia adalah yang bersabar atas penyakit yang menimpa dia. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, siapapun yang tertimpa musibah ya, insya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala akan angkat dosa-dosanya. Bahkan sekedar duri ya, kita kena duri nih Pak ya, kena duri di jalanan ya, kita sabar ya, Allah angkat dosa-dosa kita. Itu di area yang pertama. Dan di area pertama ini tidak ada hisab Pak, dalam pengertian
kita tidak dihisab karena kaya atau miskin, nggak ada. Ya, nanti di akhirat kita tidak akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu kaya? Kenapa kamu miskin? Tidak. Kenapa kamu panjang umur? Kok kenapa kamu pendek umurnya? Tidak. Karena itu semua sudah ketentuan Allah. Ya, jadi jangan bersedih kalau miskin. Ya, jangan sombong juga kalau kaya. Ya, kenapa? Karena itu tidak masuk dalam kategori yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti harta itu nggak laku, Pak. Sekaya apapun kita, bisa nggak nyogok malaikat? Nggak bisa. Ya. Itu tidak akan ada hisab nanti atas rezeki yang kita dapatkan, dalam pengertian seberapa besar rezeki yang kita dapatkan, tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban. Nanti yang dipertanggungjawabkan itu apa? Yang berada di dalam lingkaran manusia, yaitu ikhtiarnya, di mana manusia di situ bisa memilih. Ya, di mana manusia itu bisa memilih apakah dia mau melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan buruk. Nah, makanya tadi untuk mempermudah, ya, kita klasifikasikan menjadi dua kelompok. Rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala, ikhtiarnya pilihan manusia. Maka ini Pak ya, contohnya nih ya, langsung saya masukkan ke perbuatannya. Saya masukkan perbuatannya. Orang yang mencari rezeki, orang yang menjemput rezeki dengan cara berdagang. Berdagangnya ini adalah pilihan manusia. Dia bisa memilih untuk tidak berdagang, tapi dia bisa memilih untuk bekerja, ya, bekerja sama orang lain. Ya kan beda ya, berdagang sama kerja sama orang lain. Tapi itu dua pilihan untuk menjemput rezeki. Ini pilihan manusia. Tapi apakah dia dapat rezeki dari berdagang? Ya, dia dapat rezeki dari berdagang, atau dia dapat rezeki dari bekerja? Ya, nah itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ikhtiarnya itu berada di wilayahnya manusia untuk memilih mana yang akan dia pilih untuk melakukan perbuatan mencari nafkah tadi. Nah, bisa dibedakan Pak ya? Ya. Maka tidak semua orang yang mencari nafkah, bekerja mencari nafkah itu berhasil mendapatkan rezeki. Ya. Kalau rezeki itu tunduk pada usaha manusia, maka pasti setiap usaha manusia itu akan menghasilkan rezeki. Faktanya tidak. Manusia ikhtiar, manusia memilih untuk melakukan pekerjaan atau berdagang, tapi rezekinya belum tentu dia bisa dapatkan. Sama-sama berdagang, Pak. Sama-sama berdagang, ya. Satu di di tempat yang ramai juga, dan yang lain juga di tempat yang ramai. Rezekinya sama nggak? Nggak sama. Bahkan satunya bangkrut, bahkan satunya tutup. Ya. Jadi ikhtiarinya manusia itu berdagangnya, sedangkan rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita yakini betul. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke wilayah yang kedua nih. Wilayah yang kedua itu adalah wilayah perbuatannya manusia. Wilayah pilihannya manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebuah area, sebuah wilayah di mana manusia bisa milih. Kita mau datang ke sini ya, mau sholat, mau taklim ya, mau nggak taklim ya, mau kita melakukan perbuatan buruk, mau kita melakukan perbuatan baik, itu pilihan kita. Ya, kita bisa memilih. Kita bisa memilih untuk sholat. Kita bisa memilih untuk tidak sholat. Kita bisa memilih untuk ngaji. Kita bisa memilih untuk tidak ngaji. Itu pilihan-pilihan manusia. Ya, ini pilihan-pilihan manusia. Bisa kita lakukan. Coba bapak-bapak tadi datang ke sini ke masjid, ada nggak yang mengatakan kaki saya tiba-tiba bergerak? Entah siapa yang menggerakkannya. Nggak ada. Itu pilihan manusia. Begitu juga kita akan memilih untuk berangkat ke kantor. Ya, ketika kita berangkat ke kantor, ada nggak yang bilang saya ini berangkat ke kantor, kaki saya ya tiba-tiba jalan sendiri? Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Ya. Yang nggak ke kantor gimana? Itu, waduh saya ini nggak bisa ini. Kaki saya kok berat untuk datang ke kantor. Enggak, itu pilihan dia untuk tidak datang ke kantor.
Nah, itulah wilayah ikhtiarinya manusia, wilayah pilihannya manusia. Nah, dalam perkara yang memang wilayah pilihannya manusia, ya ini yang pada kesempatan kali ini kita perdalamnya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perbuatan manusia itu harus dilandasi oleh iman. Ya Pak ya, setiap perbuatan yang kita lakukan landasannya iman, keyakinan bahwa kita ini semua adalah hamba Allah. Keyakinan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Keyakinan bahwasanya ya manusia ini nanti akan diminta pertanggungjawaban setelah kehidupan dunia. Itu iman, Pak. Dan ini landasan, ini adalah perkara yang penting, ini perkara yang fundamental dalam agama kita. Baik tidaknya manusia itu ditentukan oleh iman. Begitu tidak ada iman, gak bakal ke masjid ya. Bukan berarti yang gak ke masjid gak ada iman ya, bukan ya. Ini jangan diterjemahkan. Ya mungkin sibuk kan gitu ya, mungkin sibuk ya, mungkin lagi di jalan dan lain sebagainya. Maksud saya begini, bahwa dorongan kita melakukan sesuatu, ya dorongan kita melakukan suatu perbuatan itu landasannya iman. Iman itu apa? Keyakinan. Ya, jadi iman itu kalau secara definisi ya tasdiqul jazim mutabik lil waqi anid dalil. Jadi namanya iman itu tasdik. Tasdik itu apa? Membenarkan, meyakini. Nah itu iman. Ya, meyakini bahwa Allah itu ada, meyakini bahwa ini perintah Allah, meyakini bahwa ini larangan Allah. Nah itu iman namanya. Siapapun yang punya iman, tasdikul jazm, membenarkan secara pasti, ya maka amalnya, konsekuensinya itu adalah amal. Perbuatan. Kita datang ke sini kenapa? Karena iman. Karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tasdikul jazm, membenarkan secara pasti. Nah, itu kita perbaiki dulu ini, Pak ya. Landasan kita beramal, landasan perbuatan manusia itu iman. Ya. Maka siapapun orangnya, ingin orang itu menjadi baik atau tidak baik, yang pertama apa? Perbaiki imannya dulu. Ya, anak-anak kita, kalau kita punya anak nih Pak ya, kadang-kadang susah kan Pak ya? Disuruh sholat susah nggak? Susah kadang-kadang. Ya kadang-kadang ya, nggak semua ya. Kadang-kadang disuruh berbuat baik apa? Susah. Ya, kenapa? Salah satunya adalah kunci yang menjadi kunci dari amal perbuatan manusia itu adalah iman. Ya, iman. Maka ketika keimanan seseorang sudah mantap, ya, yakin 100% ya atas Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim itu benar datang dari Allah, ya. Sabda Rasulullah SAW itu benar, maka setelah iman, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka landasan amal, kalau kita bicara amal, landasannya itu adalah iman. Dan Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun ya di Mekah, itu mayoritas ya mungkin 90% itu adalah masalah iman. Ya, masalah iman, masalah keyakinan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ya, namanya perbuatan itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti ya kelak di akhirat itu kan minta pertanggungjawaban manusia atas apa yang dipilihnya. Ketika dia mau milih perbuatan baik atau melakukan perbuatan buruk, itu kan nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban kita nanti di akhirat itu dasarnya apa? Orang sholat baik, orang nggak sholat nggak baik. Dasarnya apa? Dasarnya adalah syariatnya Allah. Dasarnya adalah hukum-hukumnya Allah. Tolok ukurnya, ya, kalau bahasa orang sekarang, tolok ukurnya, garisannya, ya, yang menentukan nih baik, pembedanya, yang menentukan baik dan buruk itu apa? Aturannya Allah, syariatnya Allah, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran itu sebagai furqan. Sebagai apa? Furqan. Sebagai pembeda. Pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Maka ketika kita berbicara tentang amal perbuatan manusia, ya perbuatan manusia, landasannya, ya atau yang menolak ukur dari perbuatan manusia itu adalah syariatnya Allah. Baik atau buruk syariatnya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita sholat berarti baik. Kenapa? Karena sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mencuri enggak baik. Kenapa? Karena secara syariat dia adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Berarti perbuatan manusia, ya, perbuatan kita, kalau kita ingin melakukan perbuatan itu kita rujuk ya kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu luas, Pak. Mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, maka setiap perbuatan manusia itu dalam Islam itu pasti ada hukumnya. Ya, ahkamul khamsah itu ya, hukum yang 5 itu. Ya, kalau nggak wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ya, coba ada nggak perbuatan manusia yang nggak ada hukumnya? Nggak ada. Ya, semua perbuatan manusia ada hukumnya. Ya. Nah, itulah syariat. Ya, yang 5 tadi ya, hukum-hukum yang 5 tadi. Pasti masuk ke situ. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak ada hukumnya. Pasti masuk ke 5 itu. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maka ketika kita melakukan perbuatan, kita harus tahu betul perbuatan itu masuk yang mana. Yang wajibkah? Ya, maka kalau wajib ya harus kita lakukan. Ya, sunnahkah? Kalau sunnah harus kita lakukan. Tapi kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Ya, kalau mubah berarti pilihan. Ya, ini pilihan. Boleh kita lakukan, boleh juga kita tidak lakukan. Kalau makruh, sebaiknya kita tinggalkan. Kalau haram, yang mutlak kita tinggalkan karena akan berdosa kalau kita melakukan. Ini patokannya. Ya. Dan ini balik lagi sebenarnya konsekuensi dari keimanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wala lil mu'minatin idza qadallahu war rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah." Ya. Tidak pantas, ya, tidak layak laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, ya, mukmin dan mukminah. Idza qadallahu war rasuluhu amran, kalau sudah ada keputusan dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya, ya, maksudnya sudah ada keputusan itu berarti sudah diundang-undangkan oleh Allah, ya, sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyakunahumul khiyarah. Masih ada pilihan lain buat mereka. Ada pilihan lain. Maksudnya ada pilihan lain itu apa? Kita pakai aturan lain selain aturan Allah. Nah, jadi itu jelas. Konsekuensi dari iman yaitu apa? Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya inilah yang disebut dengan istilah orang bertakwa. Ya. Ini patokan kita, ya, patokan kita dalam beramal, melakukan tindakan. Artinya apa? Setiap kita mau melakukan perbuatan, cari dulu hukumnya. Ini hukumnya apa? Wajib tahu. Makanya para sahabat Nabi, coba lihat ya di dalam sejarah itu. Kalau mereka melakukan sesuatu, nggak tahu hukumnya, apa yang dilakukan? Nanya pada Nabi. Ya. Jangan asal tendang dulu gitu ya. Begitu salah, oh salah ya, udah terlanjur. Ya, udah terlanjur. Ya, repot kalau udah terlanjur. Ya. Nah, ada pertanyaan ya tentang judi, ya, tentang judi. Sebenarnya bukan pertanyaan, ceritanya ada seseorang yang punya usaha. Usahanya ada unsur taruhannya. Ya. Ada unsur taruhannya, ya. Ada semacam apa namanya? Ya, ketangkasan apa ya. Nah, terus setelah itu apa yang terjadi? Dia nanya, kalau begini boleh nggak? Haram, saya bilang. Kenapa? Karena judi. Ya, karena judi. Waduh, udah terlanjur besar. Udah terlanjur banyak pelanggannya. Susah nggak jadinya? Susah. Ya, sulit buat dia. Kenapa? Karena sudah terlanjur besar. Sudah terlanjur banyak pelanggannya. Kalau dia putus tiba-tiba, dia mau dapat rezeki dari mana? Nah, ini balik lagi ke iman, Pak ya. Balik lagi ke keimanan. Jadi perbuatan manusia itu harus disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dilandaskan kepada perintah-perintah Allah. Dilandaskan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya, bukan hanya ibadah mahdoh, juga di luar ibadah mahdoh seperti muamalah dan lain sebagainya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis. Ya, harus disandarkan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam Islam memang yang bisa mengambil langsung dari Al-Quran dan hadis itu para ulama.
Kalau kita kan nggak bisa, ya. Kita hanya ngikut. Tapi mereka menggali dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita pengikut saja, ya kita hanya taklid, ya bertaklid kepada para ulama. Jadi kalau kita bicara kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu sebenarnya ya bukan berarti kita langsung baca langsung dari Al-Quran atau As-Sunnah. Bukan, maksud saya begini, ya silahkan, ya silahkan. Tapi orang memiliki kapasitas untuk menggali dari Al-Quran itu bukan orang awam, bukan orang awam. Mereka yang punya ilmunya, mereka berijtihad, mereka menjelaskan, lalu kita ambil buahnya ya dari para ulama-ulama tersebut. Nah, jadi begitu ya dalam hal beramal. Ya, jadi yang beramal ini, maksud dari amal ini kita ambil dari syariatnya Allah. Dan kita nanti oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan syariatnya Allah. Sesuai dengan syariatnya Allah. Kita udah bekerja mencari nafkah, benar apa enggak? Ya, benar apa enggak? Itu sesuai dengan syariatnya Allah. Jangan-jangan kita tadi judi, ya cari nafkahnya dengan cara judi, haram hukumnya. Ya, nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan ya cari nafkahnya dengan cara riba. Ya, riba masuk dosa besar, masuk dosa besar. Kita sholat, kita puasa, ya, tapi ternyata mencari nafkah dengan cara riba, ya. Untungnya begini Pak, apa namanya? Kita itu nggak tahu, ya, nggak tahu kayak semacam ada argonya ya, argo dosa itu seperti apa. Kalau naik taksi kan ada hitungannya tuh. Ya. Coba kalau kita tahu argo pahala kita berapa, argo dosa kita berapa. Kira-kira kayak apa kita nih? Hitung-hitung pasti ya. Gue dosa segini nih, masih ada kesempatan. Dosa dulu kita kan gitu kan. Masih banyakkan pahalanya nih gue nih. Ya. Kenapa kan pahala banyak sekali Pak ya? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya itu yang namanya melakukan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru niat aja udah dihitung 1. Ya. Kalau sudah melakukan dihitung 2. Apakah cukup 2? Enggak, dilipat gandakan 10 kali. Apakah cuma 10? Tidak. Asar dari perbuatan kita juga dihitung oleh Allah. Asar itu apa asar? Bekas, jejak yang ditinggalkan dari perbuatan kita juga dihitung sebagai amal soleh. Ya. Makanya di zaman Rasulullah SAW, ya itu ada para sahabat yang pingin rumahnya di sekitar masjid. Ya, semuanya pingin di dekat masjid. Ya, kenapa? Karena supaya tidak ketinggalan sholat di masjid. Ya, tapi apa Rasulullah SAW sampaikan? Tuktabu asaru. Ya. Asarukum itu apa? Jejak yang ditinggalkan oleh mereka itu dicatat sebagai amal soleh. Artinya apa? Jejak langkah kakinya. Nah, jejak langkah kakinya itu dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang apa lagi coba? Ya, luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Bahkan kalau jejaknya itu tidak habis-habis, maka pahalanya terus mengalir. Ya, kalau jejaknya nggak habis-habis, pahalanya terus mengalir. Maka Rasulullah SAW sampaikan, ya idza matal insan in qata amaluhu illa min salasatin. Jika mati anak Adam, jika mati manusia, maka terputuslah amalnya kecuali yang 3. Apa? Sedekah jariyah. Ya, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Lalu yang kedua, au ilmin yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah begini kan? Kita beramal, kita menyumbangkan harta kita, ada jejaknya. Jejaknya itu apa? Ya harta itu masih dimanfaatkan. Maka sejak harta itu dimanfaatkan oleh orang lain, terus mengalirkan pahala. Itu luar biasa pahala yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang taat pada Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah. Ya pahalanya besar sekali. Ya, baru niat sudah dihitung pahala, melakukan dihitung lagi, dilipat gandakan 10 lagi, asarnya bekas yang ditinggalkan dari perbuatan baik itu juga dicatat sebagai amal baik. Masya Allah, luar biasa ya. Maka kalau kita ada argonya tadi, ya bisa jadi nih, ya, gue nyumbang aja dah. Kenapa? Ya, tiap orang sholat di sini, gue dapat pahalanya, gitu kan? Nyumbang. Jangan-jangan dia nggak sholat kan? Gitu. Kenapa? Dipikir dia sudah banyak pahalanya. Nah,
Makanya nggak ada ya argo pahala dan argo dosa itu nggak ada. Nah, karena nggak ada argo pahala dan argo dosa, maka kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi ya seberapa besar pahala yang kita lakukan. Teruslah beramal, teruslah terikat dengan syariatnya Allah. Ya, al aslu fil af'al at-taqayyudu fi hukmi syar'i. Ini ada kaidah syara. Kaidah syara ini menjelaskan kepada kita bahwa seluruh perbuatan manusia itu terikat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya terikat gimana? Ya kita sandarkan kepada aturan-aturan Allah. Yang terakhir, yang terakhir. Jadi perbuatan manusia satu dasarnya iman, yang kedua sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya, yang ketiga mengikuti hukum sebab akibat. Jadi ada kitab namanya As-Sababiyah, ya, mengikuti hukum sebab akibat. Jadi begini Pak, Allah menciptakan pada ciptaan-ciptaannya itu ada khosyatul asya, ada karakternya. Api bisa membakar, air kalau kita minum kita jadi nggak haus, ya. Itu karakter-karakter yang ada dalam ciptaan-ciptaannya Allah. Itu sudah diberikan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia menjalankan perbuatannya, ya, manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk apa? Untuk menjalankan hukum sebab akibatnya. Ini penting buat umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu biasanya banyak di antara mereka yang melakukan perbuatan itu seenaknya saja, melakukan perbuatan seadanya saja. Kalau dalam Islam, kaitkan dengan hukum sebab akibat. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin pinter, belajar, Pak. Dan belajarnya dengan cara yang terbaik. Maka ingat ya, ini hadis yang kemarin saya sampaikan, ya, bulan lalu saya sampaikan, ketika ada seorang sahabat, dia datang, ontanya nggak diikat, lalu Rasulullah tegur, Rasulullah perintahkan kepada dia, ikil wa tawakal. Ikat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Antara tautan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tawakal dengan ikhtiar itu setara. Harus kita jalankan secara bersama-sama. Dan dengan cara yang terbaik. Contoh, perang, menang atau tidak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah perintahkan agar kita melakukan persiapan perang. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan persiapkanlah, ya. Persiapkanlah wa'iddu, ya, mastata'tum, ya, dari berbagai kemampuan yang kalian miliki. Min quwwatin, dari kekuatan yang kalian miliki. Artinya apa? Perang memang di tangan Allah Subhanahu wa taala menang atau kalah, tapi kita diperintahkan untuk mempersiapkan. Nggak sampai hanya sekedar mempersiapkan biasa-biasa saja, Pak. Ya, ayat ini memerintahkan kepada kita, ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa minar ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Yang dengan persiapan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan persiapan yang kita lakukan itu, turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Kalian itu bisa menggentarkan musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kalau persiapan perang nih, ya, persiapan pasukan, asal-asalan musuh bisa gentar nggak? Nggak bisa, Pak. Maka harus punya Kopassus. Nah, kira-kira begitu kan. Dilatih dengan keras. Ya, sangat terdidik dia. Ya, dengan persenjataan yang sangat canggih. Lawan gentar nggak? Gentar. Ya. Nah, itu maksudnya Allah perintahkan kita untuk mempersiapkan dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Artinya apa? Begitu kita melakukan perbuatan, lakukan dengan cara terbaik. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, dakwah Rasulullah nggak salah-salah. Itu dipersiapkan dengan baik. Ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir saat itu. Ya, para sahabat Nabi juga begitu. Mereka ini punya cara yang berbeda-beda. Ya, mereka punya cara yang masing-masing yang menurut mereka itu insya Allah berpengaruh kepada orang lain. Nah, contoh Pak, ya, ada seorang sahabat, ya, ini ada orang sahabat Nabi. Bapaknya susah dinasihati, ya, bapaknya susah dinasihati. Gimana caranya? Dia penyembah berhala.
Dia pikir, ini gimana caranya ya? Biar bapak saya ini bisa masuk Islam. Ya. Kalau anaknya ngomong sama bapaknya susah, ya dikira apa nanti kan? Anak kecil kan gitu. Lalu caranya gimana? Nah, itu patung sama anaknya dibuang ke comberan. Dibuang ke comberan. Kata bapak, kasih bapak nih siapa ya? Siapa ya? Dia bersihkan, angkat lagi. Besoknya dibuang lagi. Tapi jangan sampai ketahuan, Pak ya. Kalau ketahuan anaknya yang melakukan ya langsung digebukin sama bapaknya. Akhirnya berkali-kali apa? Bapaknya baru sadar, baru bisa mikir dia. Kalau lu Tuhan, selamatkan diri kali. Selamatkan diri kamu. Ya. Artinya baru mikir setelah beberapa kali ya dilakukan dakwah oleh anaknya. Dengan cara seperti itu. Artinya apa? Saya cuma ingin menyampaikan, si anak ini menggunakan strategi yang terbaik untuk menyampaikan dakwah kepada bapaknya. Caranya gimana? Nah, cuma kita yang namanya strategi bisa beda-beda ini ya. Bisa beda-beda. Jangan seperti itu kalau misalnya bapaknya tahu, masang CCTV bapaknya. masang CCTV, waduh, digebukin sama bapaknya nanti. Nah, artinya ini memang masalah perkara teknis ya, tapi seorang muslim dia harus melakukan perbuatan itu disandarkan pada hukum sebab akibat yang terbaik menurut dia. Sekarang gini Pak, kalau kita mau belajar nih kan, belajar cuma hanya sekedar baca. Dengan orang yang baca, lalu merangkum, lalu menghafalkan, lebih baik mana? Merangkum, menghafal. Nah gitu loh, seorang muslim itu begitu. Maka memang harusnya yang istilahnya menang perlombaan dan lain sebagainya dari kalangan umat Islam. Kenapa? Karena semangatnya kuang didorong oleh akidah. Islam juga memerintahkannya ya, bisa cari ilmu ya. Mencari ilmu kan Allah memang memerintahkannya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Lalu yang kedua, yang ketiga, Allah juga perintahkan dengan cara yang terbaik. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Persiapkan dengan cara yang terbaik. Ya. Harusnya umat Islam terdepan dalam ilmu pengetahuan, dan itu terbukti dalam sejarah bahwa umat Islam yang terbaik dalam ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena memang mereka bekerja keras. Mereka ya mengerahkan segenap kemampuannya, mengkaitkan dengan hukum sebab akibat supaya menjadi yang terbaik. Ya, bukan hanya dengan asal-asalan. Begitu juga ketika berdagang, Pak. Ya, itu cari hukum sebab akibatnya. Cari hukum sebab akibatnya, gimana caranya dagang itu bisa untung. Ya ini di wilayahnya manusia, ya, di wilayahnya manusia. Ya, jangan sampai ya dagang mah salah-salah lah. Yang penting nanti insya Allah kalau sudah rezeki mah pasti datang. Nggak begitu umat Islam itu, nggak begitu. Cari cara yang terbaik, gimana caranya bisa untung. Kalau dia pekerja, cari cara yang terbaik, ya, gimana caranya dia menjadi pegawai yang terbaik. Nah, ini begitu. Ya. Hukum sebab akibat dilakukan, ya. Hukum sebab akibat dilakukan. Memang di dalam kitab itu nanti disebutkan begini. Nanti di kitab itu disebutkan ini. Ada dua hukum sebab akibat. Yang pertama hukum sebab akibat as-sababiyah al-mutlaqah. Jadi hukum sebab akibat yang mutlak. Api kalau dikasihkan kertas itu pasti terbakar. Ya, pasti terbakar. Nah, itu namanya hukum sebab akibat yang sifatnya pasti. Meja kalau kita pindahkan pasti pindah. Ya, itu sifatnya pasti. Artinya apa? Nah, kalau kita ingin membakar ya dengan api. Kalau kita memotong dengan pisau, ya itu pasti. Ada sababiyah, ya, muqayyadah. Ada hukum sebab akibat. Ya, itu hukum sebab akibat juga, tapi muqayyadah. Muqayyadah itu maksudnya ada batasannya. Batasannya itu apa? Batasannya qadanya Allah Subhanahu wa taala. Cari rezeki itu masuk perkara ini. Ya. Ada hukum sebab akibatnya, tapi ada qadanya Allah, ada ketetapannya Allah. Kita bisa melakukan perbuatan yang terbaik ya, dagang, tapi ada ketetapannya Allah di sana. Bisa jadi kita sudah menjadi yang terbaik dalam melakukan perbuatan itu, tapi nggak untung. Ya, tapi nggak masalah. Tetap itu kaitkan juga tetap dengan hukum sebab akibatnya.
Ya, tetap ya. Cuma tadi tetap di sana ada batasan. Batasannya itu apa? Batasannya qodoknya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa memberikan gambaran gimana sih kita melakukan perbuatan kita ya yang memang berada di wilayah wilayahnya manusia, wilayah ikhtiarinya manusia. Ya, pertama landaskan dengan iman, yang kedua ya rujuk kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kaitkan hukum sebab dengan akibat. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya mungkin fokusnya bukan ke hadisnya ya, tapi ke maknanya ya. Jadi maknanya memang ya itu ada dorongan ya, ada apa namanya? Ada semacam cara ya yang dilakukan oleh orang tadi untuk mengatur harta yang dimilikinya. Bahkan ada juga ya, ada sahabat Nabi itu yang dalam mengelola hartanya itu setengah-setengah. Ya. Setengah dia makan, setengah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa seperti itu. Boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh aja, silahkan. Ya, boleh aja silahkan. Kenapa? Karena itu tidak melanggar ketentuan syariat. Karena kita tadi ya kembalikan ke ketentuan syariat. Yang salah itu gimana? Kita bukan orang yang mampu ya, tapi harta kita keluarkan untuk orang lain padahal kewajiban kita menafkahi keluarga kita belum kita tunaikan. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi gini Pak, dalam hal menjalankan kewajiban harta itu, ya, yaitu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada keluarga kita, ya, ada istri, anak, itu hukumnya wajib. Nah, kalau ada kelebihannya, nah itu kelebihannya itu yang disampaikan untuk yang lainnya. Ya. Bisa ditabung, boleh nggak nabung? Boleh. Nabung itu dalam Islam boleh kalau ada kebutuhan untuk menabung. Itu boleh. Menabung untuk apa? Untuk haji. Menabung untuk apa? Untuk menikah. Menabung untuk apa? Untuk beli rumah. Menabung untuk apa? Untuk beli mobil. Yang nggak boleh yang mana? Menabung, ya, menimbun harta tapi tidak ada kebutuhan. Itu hukumnya haram. Namanya kanzul mal. Nah, jadi kanzul mal itu apa? Menimbun tidak ada kebutuhan. Tidak ada kebutuhan. 1 dirham saja itu bisa menjadi bahan api neraka. Ya, 1 dirham saja. Ya, kenapa? Karena nggak ada kebutuhan. Tapi kalau memang ada kebutuhan, boleh hukumnya menabung. Ya, namanya iskar. Ya. Jadi saving, nabung. Tapi nabung itu harus ada kebutuhan. Jadi tadi saya sampaikan, boleh nggak nabung? Boleh. Ya, kita misalnya nih penghasilan kita bagi 3. 1 untuk kita makan, 1 lagi kita buat tabung. Ya, kenapa? Karena nabung ada kebutuhan. Mau beli rumah, mau beli motor, mau berangkat haji, kan harus nabung dulu. Ya, yang ketiga baru itu yang kita sisihkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, silakan. Tapi kalau tadi ya hadis yang ditanyakan tadi ya, dengan redaksi seperti itu ya, dengan makna seperti itu saya belum pernah mendengar. Ya, saya belum pernah. Tapi dari sisi maknanya, arahnya insya Allah ya itu benar ya. Baik, kita tutup ya kajian kita pada malam ini dengan menutupnya dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.